Hindarilah berkumur-kumur, karena berkumur-kumur itu nanti sisa-sisa air itu tertelan juga. Ya, walaupun yang dilarang oleh para ulama berkumur-kumur itu kalau mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya bahasa jadian bebuyang. Aduh. Beko terlompek ke dalam itu. Ya kan? Kenapa begitu, Pak? Ada? Oh, lapik yang ambayan atau yang buang airnya keras. Karena ambayan untuk kadang memasukkan ke dalam, ya perlu jari kita masuk juga ya membantunya. Itu karena keadaan sakit darurat diboleh. Tapi untuk pekerja berat ini seperti buruh, orang kalau di kampung kan ada orang Bapak Ibu pergi kerajo ke ladang orang, ke sawah orang menjawi upah nama tu. Biasanya ibu-ibu kalau janda ya setelah mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, dia pergi ke sawah orang tu ibu, ke ladang orang untuk menjawi upah namanya. Setiap hari itu pekerjaannya memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka ibu-ibu yang begitu itu dia berbuka dan tidak mengqadha. Berbuka fidyah, kadang memang rutin. Kalau tidak ada dia berhutang sampai dia punya kelapangan. Dia tetap mengaku berhutang, dia catat hutangnya berapa. Sampai suatu rezekinya lapang dibayar. Kalau memang kok diagih lo ikut kuah, ndak lo makan bekolo, ya kan? Labilo separuh abi kan? Udah dia catat dulu hutangnya. Kalau dia berniat sengaja ndak berniat, ndak sah puasanya hari itu. Kalau sudah ada kemarin itu, wa man lam yubayyitis siyam fala siyamalahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, ndak sah puasanya hari itu. Bapak Ibu lupa atau tertidur, ya. Azan subuh baru bangun, niat yang 1 bulan itu berguna tuh. Tapi niat wajib tiap malam. Prinsipnya orang yang musafir boleh berbuka, tapi lebih baik berpuasa. Hukum asalnya boleh berbuka, tapi berpuasa lebih baik. Itu kata Allah, beda dengan salat. Salat hukum asalnya boleh orang jamak kasar, boleh juga tidak jamak kasar. Yang lebih baik jamak kasar. Lebih baik. Puasa enggak? Boleh berbuka, boleh puasa, lebih baik tetap puasa. Cuman berdasarkan hadis yang tadi, kalau dalam perjalanan kondisi sudah terlalu berat, lahoyong berjalan tu rasanya, lah boleh berkunang-kunang mata deknya, tu kalau tetap berpuasa justru berdosa. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab as-siyam, hadis-hadis yang menjelaskan perkara puasa. Terakhir kita baru sampai hadis dari Aisyah, di mana diceritakan Nabi itu pernah ya mencium dan bersendagurau dengan istri beliau saat ya di siang Ramadan. Dan beliau berkata, saya yang paling kuat menahan syahwat saya. Jadi boleh bagi orang yang mampu menahan gejolak syahwatnya. Nah sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya ada 3 hadis terkait dengan ini. Ada riwayat Ibnu Hibban dan ada riwayat Ad-Daruqutni. Kita bahas hadis pertama dari Ibnu Abbas. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Hadis Bukhari. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi hukum berbekam di siang Ramadan itu boleh. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa berbekam, ya setiap bulan rutin berbekam. Sekarang pas Ramadan, maka boleh berbekam seperti biasa. Ya, karena berbekam itu tidak membatalkan puasa. Nah dari sini juga ada hukum bahwa injeksi atau jarum suntik juga tidak membatalkan puasa. Misalnya ibu ya ada penyakit, tapi ibu tetap memilih berpuasa. Sementara ibu harus disuntik setiap sekian jam misalnya. Kan ada orang-orang tertentu tuh ibu, penyakit tertentu yang harus disuntik setiap sekian jam.
Yang nyuntik dia sendiri karena sudah pandai nyuntik, karena tiap hari menyuntik saya. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang ya bersuntik ya atau injeksi ya di dalam keadaan berpuasa tuh hukumnya boleh, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke rongga. Apakah rongga mulut, apakah rongga hidung, apakah rongga kubul dan dubur. Lain daripada itu, selama tidak dari rongga, maka tidaklah membatalkan puasa. Karena itu infus juga tidak membatalkan puasa. Misalnya kan begini, kalau Bapak Ibu sakit, boleh berbuka, ya. Tapi tetap berpuasa boleh? Boleh. Lebih baik mana kita sakit berbuka atau berpuasa? Kalau disebutkan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah itu ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu sakit tetap melanjutkan puasa itu lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sakit kita atau musafir, itu boleh berbuka itu. Tapi kalau memilih berpuasa itu lebih baik. Misalnya Ibu sedang dirawat di rumah sakit, penyakit Ibu mungkin tidak terlalu serius, ya boleh berpuasa, bahkan itu lebih baik berpuasa itu. Ya, karena puasa dalam keadaan sakit itu menggugurkan dosa lebih banyak. Karena kalau kita sakit tetap berpuasa, maka ya berat yang kita rasakan dalam keadaan sakit berpuasa itu menggugurkan dosa-dosa kita lebih banyak. Nah kan kalau kita sakit biasanya pasang infus tuh. Maka infus tidak membatalkan puasa. Karena tidak lewat rongga tapi lewat pembuluh. Jadi kalau ada ibu-ibu besok apa-apa bulan Ramadan, dari paginya pasang infus lah, itunya manuang saya kan sampai sore, itu boleh. Cuman hikmah puasa kan tak dapat, karena infus itu menurut sebagian ulama ini tidak dibolehkan karena itu makanan, karena itu bahagian dari apa tu nutrisi yang dimasukkan lewat pembuluh. Makanya kita kalau pakai infus tu kuat, enak, tidak terasa lemah kita Pak. Kenapa kita kuat? Karena dimasukkan makanan sebenarnya tu, walaupun tidak mendatangkan kesegaran atau rasa kenyang. Tapi kita segar dengan infus itu, kuat. Nah, tapi jumhur ulama berdasarkan hadis ini, karena dia tidak lewat rongga, maka tidak membatalkan puasa seperti halnya berbekam tadi. Memang berbekam ini awalnya dilarang. Ya, ceritanya ketika Ibnu Abbas berbekam, ketika Anas berbekam itu kata Nabi, aftara hazani. Ini dua orang ni batal puasanya, yang dibekam dan yang membekam sama-sama batal puasanya. Ada hadis Nabi begitu. Tapi hadis itu sudah dimansuh, namanya sudah dihapus dengan hadis dari Bukhari tadi. Karena kemudian diceritakan setelah itu Nabi memberi rukhsah, ya, summa rakhasan nabiyyu ba'du fil hijamati lis-shaimi. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi memberikan rukhsah atau kebolehan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Awalnya memang berbekam dilarang. Sama seperti, mohon maaf nih, berhubungan suami istri di malam Ramadan dulu tidak boleh. Di awal-awal perintah puasa, dulu ceritanya di surah Al-Baqarah 187 itu, di awal-awal puasa diperintahkan di maghrib itu hanya boleh makan minum saja. Berhubungan suami istri nanti lewat tengah malam. Tapi kemudian sahabat banyak yang mencuri-curi star. Sabalun tengah malam mulainya. Dan Allah tahu, maka kata Allah, sekarang gawilah istrimu, ya, mulai dari terbenam matahari sampai nyata terbit fajar. Tuh Al-Baqarah 187 itu begitu tuh. Allah tahu siapa di antara kamu yang berkhianat. Jadi puasa ini ada revisinya nih. Dulu puasa itu makan minum itu dibolehkan setelah maghrib.
tapi berhubungan belum, nanti tengah malam. Nah, kemudian dari visi Allah. Nah, sama berbekam pada awalnya tidak boleh. Nabi mengatakan kalau ada orang berbekam yang membekam, yang dibekam aftara, ya. Dua orang ni batal puasanya, aftara hazani. Tapi kemudian rakhasan Nabi dibolehkan dan Nabi pun berbekam dalam keadaan berpuasa. Tuh hadis Bukhari. Lalu hadis berikutnya hadis dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa saimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Dan ditambahkan dalam hadis Al-Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Siapa yang lupa kalau dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka lanjutkan puasanya sampai selesai, sampai maghrib maksudnya. Itu Allah yang memberi makan dan memberi minum. Dan kalau dia makan minum dalam keadaan lupa, termasuk berhubungan suami istri lupa, maka tidak ada qada dan tidak ada kafarat, puasanya sah. Ini kalau statusnya lupa. Ini hari pertama aku biasa cok lupa. Hari pertama puasa, hari angin masuk rumah jam 2 balik, duduk dekat meja nampak air sateko, labi 2 kali air ko ibu. Baru tak kana dan puasa yo. Alhamdulillah. Itu Allah yang mengasihi minum. Silakan lanjutkan puasanya sampai sore. Itu bisa jadi itu Pak. Ya, lah makan sepiriang Pak. Ya kan kabar tambuh tibu anak dah puasa malu puasa ya tu. Alhamdulillah lah kanyang kan. Tapi jangan bertambuh aja lah. Itu kalau bertambuh batal je begitu mah. Itu Allah yang kasih makan tu. Kadang bisa jadi tu Pak, cucu mbok roti, ya kan? Kalau cucu kan nak puasa lah tu. Nampak cucu mbok roti, minta steak. Lah dikunyah roti ke apa ibu? Sadar mengunyah-ngunyah tu kecek cucu. Dak puasa nenek. Puasa ya tak? Jangan dulu yang kau apa ibu? Yang di siku kau tampak alai, jadi dulu kau tanggung kan. Masuk ke dalamnya batal tu. Tapi kalau latah dulu dikecek dia cucu dah puasa nek. Oh yo ya bila habis ke dalam alhamdulillah. Kau dapat tu hari lupa tu mah. Itu. Kau lupa tak masalah. Kalau lupa ndak ada qada, ndak ada kafarat. Kalau lupa silakan lanjutkan puasa sampai sore. Karena benar-benar lupa. Tu makanya saya sering katakan ke jamaah, itu setelah sahur, tolong angkit makan minum dari meja tu leh. Kosongkan meja tu, beko lupa beko. Ya. Ya kalau memang lupa apa ya. Iko nan pura-pura lupa ko. Ya tu. Dia batal puasa. Kalau memang benar-benar lupa, ya tak apa-apa, dimaafkan. Ya, diberikan kelonggaran tu. Itu namanya Allah yang kasih rezeki. Termasuk berhubungan suami istri. Kok lupa kan? Lah sudah baru tak kena. Itulah lape tu pada baal itu. Tu dibolehkan. Tapi kok berdua tak mungkin lupa lah ibu. Ya kan? Kok berdua lupa tu pura-pura lupa nama tu. Kalau seorang bisa lupa, kok berdua lupa. Tak mungkin lah tu. Kok lupa? Mana tahu kau dua-dua je lupa. Lah sudah didawat puasa dak. Oh iya ya, tapi dah sudah. Alhamdulillah. Aman tu, tak ada kafarat nama tu. Kok lupa ya? Tapi kalau berdua jarang lupa. Lalu hadis berikutnya hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Man zara'ahul qi fala qada'a alaih wa man istaqa'a fa alaihil qada. Siapa yang terdesak muntah maka tidak ada qada, artinya puasanya sah. Dan siapa yang mencari jalan muntah, maksudnya sengaja dia muntah, maka qada puasanya tetap dia menahan sampai sore. Ini Bapak Ibu pergi berjalan keluar kota, kan ada orang ko pamabuk, ya nah? Asal naik kendaraannya muntah-muntah sudah teoto tu Pak. Bagi orang yang begitu puasanya tetap lanjut karena dia memang kondisinya begitu, tidak sengaja. Ya, memang dia muntahnya itu memang karena memang dorongan desakan dari dalam. Tak ada usaha, memang muntah. Yang begitu dia lanjut puasa, tak batal puasanya itu.
Yang batal itu kalau sengaja. Ibu penjajuk jo bangkai atau jo aroma-aroma yang tak sedap. Lagi kecek di kawan bu, ada bangkai situ. Ibu mendodok ke situ, mendodok kawan amoy. Madok ke situ ya. Muntah, batal puasa lagi kecek tadi mah. Tu sengaja nak boleh tu, batal. Sama kasus begini kan ada orang-orang tertentu ibu kalau menggosok gigi muntah. Kan ada satiuk menggosok gigi, wah, sehingga muntah. Ada orang menggosok gigi kok Pak, heboh sekomplek dia menggosok gigi kan. Ya ada orang begitu Pak, menggosok gigi heboh serumah, heboh sekomplek Pak. Kalau ada orang begitu, nyo tahu kalau satiuk menggosok gigi kok muntah. Digosoknya juga gigi itu setelah fajar sampai nanti batas terbenam matahari di siang tu. Ketika mulai imsak, nyo gosok giginya, muntahnya. Batal puasanya, tetap menahan sampai sore, nanti diqadha. Ya. Maka sering saya katakan kalau kamu menggosok gigi itu sebelum fajar gosok gigi lain. Beko lah sudah maghrib baru gosok gigi, mandi sore tidak usah gosok gigi. Babuko saya beko sudah babuko baru gosok gigi. Rentang dari imsak sampai berbuka tidak boleh menggosok gigi kok muntah beko. Ya. Apalagi kalau menggosok gigi itu kan sisa-sisa gosok gigi itu odolnya itu airnya nanti tertelan pula ke dalam. Makanya yang muntah tu gosok giginya setelah sahur atau menjelang sahur tu. Menjelang sahur gosok gigi, tapi bagus setelah sahur. Kalau ibu bapak menggosok gigi setelah sahur bersih mulutnya. Jadi sisa-sisa makanan tu lepas semua. Sebab kalau menggosok gigi sebelum sahur, tu sahur, beko sisa makanan tu melempel di gigi. Apalagi gigi lah jarang-jarang, kalau gigi lah tangga cik-cik tu, beko menyalik daging sekadang kelengkiang beko situ. Siang jatuhnya kan, tiba di mulut kan, atau mengunyah-unyah ketek-ketek saya, itu batal puasa tu ya. Makanya gosok gigi itu sebelum ya fajar supaya sisa makanan itu lepas. Kita siang tu tidak ada lagi yang jatuh bersama ludah kita sisa-sisa makanan itu. Kalau ada orang tadi itu dia dah tahu kan muntah, gosok juga giginya, batal tu. Kalau muntah batal, tetap puasa sampai sore menghormati Ramadan. Tapi nanti dia qada kalau muntahnya disengaja. Ini kan banyak kasus begitu nanti itu. Ya, setelah sahur baru dia menggosok gigi setelah fajar ya. Tiba-tiba dia muntah. Kecuali muntahnya ini memang kena mual, karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang buat dia tidak mampu menahan muntahnya. Itu ketentuan kalau muntahnya disengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Lalu hadis dari Jabir, kita baca di hadis ini ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Hadis dari Jabir menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fat ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura al-ghamim fasama an-nasu mada'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nazaran nasu ilaihi fashariba summa qila lahu ba'da zalika inna ba'dan nas qad sama faqala ulaikal usa. Jadi diceritakan Nabi bersama para sahabat berangkat dari Madinah menaklukkan kota Makkah di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, penaklukan kota Makkah itu terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Itu kurang lebih ada mengatakan 8.000, ada mengatakan 7.000, ada mengatakan 12.000. Jadi pasukan Islam datang ke Makkah itu ya kurang lebih jumlahnya sekitar 10-an ribu. Ya. Itu berjalan kaki dari Madinah ke Makkah kurang lebih ya 8 atau 9 atau 10 hari. Jauh tu Pak Ibu ya. Dari Madinah ke Makkah berjalan lebih seminggu dalam keadaan berpuasa. Di siang Ramadan tu Pak. Tak bisa ada bayangkan sulitnya tu Pak ya. Dari Madinah Nabi berjalan kaki dalam keadaan berpuasa. Ya. Angiknya tanggung tu Pak. Sampai mendekati kota Makkah, sampai di Qura Al-Ghamim namanya. Ada sebuah tempat namanya Qura Al-Ghamim. Maka ketika itu Nabi melihat sebagian sahabat wajahnya sudah mulai berubah kuning.
Ini sebagai sahabat lah dehidrasi, lah nampak perubahan di wajah, lelah. Maka Nabi meminta candy. Dulu kan orang buat minum jo candy ya. Lalu Nabi minum. Lalu sahabat melihat Nabi minum, maka sebagian minum, tapi sebagian tetap melanjutkan puasa. Maka sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, sebagian masih ada yang berpuasa. Maka Nabi berkata, yang berpuasa hari ini telah bermaksiat kepada Allah. Yang berpuasa hari ini telah bermaksiat kepada Allah. Nabi ulang 2 kali. Artinya mereka yang berpuasa sudah berdosa, tidak ada pahala lagi, berdosa. Kenapa? Karena mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Jadi hukumnya begini. Kalau orang musafir itu lebih baik tetap berpuasa. Tapi kalau kondisi sudah terlalu berat, artinya kalau dilanjutkannya puasa boleh jadi mati nanti. Ya, maka yang keadaan begitu haram berpuasa. Kalau dia berpuasa akan menyebabkan kecelakaan pada dirinya, mungkin binasa, mungkin jatuh, mungkin pingsan, mungkin nanti dehidrasi, mungkin nanti bisa mati. Maka kalau begitu haram dia berpuasa. Sama kasus begini, tadi dia akan muntah, tidak sengaja, misalnya naik kendaraan muntah, dia boleh berpuasa, terus berpuasa. Tapi muntahnya tidak berhenti-berhenti sampai habis cairannya, lah kuning bantu dimuntah. Maka dia wajib makan, wajib minum. Kalau tidak berdosa lagi itu. Kenapa? Dia sudah membinasakan dirinya sendiri. Kan bisa jadi begitu Pak. Lah sekian jam tidak berhenti muntah. Lah turun dari auto muntah hilik. Ya kan? Lah sampai kuning bantunya itu. Kalau tidak ya makan minum mungkin mati kalau itu. Itu tetapnya puasa haram. Sama ibu-ibu hamil. Ibu hamil kalau puasa je ibu, mungkin anak ibu kekurangan cairan, kekurangan gizi, itu ibu lah menganiaya anak, maka haram ibu hamil itu berpuasa. Karena sudah mencelakakan nyawa. Ya, ibu menyusui, karena menyusui itu anak ibu tidak bisa minum susunya lagi. Kering air susu ibu nanti, atau tidak ada gizinya lagi. Karena ibu kalau tidak minum, tidak makan, menyusukan, kan tidak ada lagi apanya itu. Ya, air susu itu tidak sehat lagi tu, artinya tidak ada lagi itu kebutuhan tubuh anak di sana tu. Ibu tetap melanjutkan puasa, dek merasa oleh kuat ibu, tapi anak ibu teraniaya, maka ibu tu haram berpuasa, berdosa karena mencelakakan nyawa. Ada orang tua bangka, kalau dia puasa, dia orang tua tu kan butuh cairan juga. Tubuhnya sudah mulai sakit-sakitan. Kalau dia tetap berpuasa, kondisinya sudah sangat lemah begitu, makin dengan berpuasa bertambah lemah keadaannya, maka orang tua bangka itu haram berpuasa. Sama pekerja berat, nyoba kerajo ibu memasang atuk, ya kan? Dek orang saleh, orang taat tetap nyoba puasa walaupun sedang bakarajo barik. Tapi dek bakarajo barik itulah nampak lamah badannya berulah kuning bentuknya dek kehabisan cairan masa ngatuk gak tiange. Tetap saja puasa apa tukang tu haram apa tu puasa tu mah. Kenapa? Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Tu kaidahnya. Haram hukumnya mencampakkan diri dalam kehancuran. Makanya Bapak ada sebuah kaidah begini. Bapak ibu kalau sedang salat, ibu gampo gadang seperti di Turki ke Batak. Bapak ibu boleh salat? Boleh. Boleh saja. Kalau Bapak ibu berkeyakinan tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Keyakinannya begitu. Tawakal pada Allah. Boleh. Tapi boleh lari? Boleh. Kalau ada kesempatan lari, Bapak ibu tidak mau lari, justru bunuh diri namanya. Ya. Larilah. Karena salat nanti bisa diulang lagi. Salat waktunya masih panjang, selamatkan diri dulu. Ya. Makanya ambo apa ibu kalau jadi imam ambo bo jadi gampu, kalau tiba gampu bo jadi oyangnya apa ibu, kalau kancang goyangnya bo lari le ibu. Kalau le goyang-goyang ketek-ketek taruhilah semayanglah. Bila nanik goyangnya tu taruhi ibu. Kan selamatkan diri dulu. Ibadah ni ibu kalau berbenturan dengan keselamatan nyawa dahulukan. Ibu sedang salat, nampak anak ketek sedekah menyumbarang jalan, oto rami,
Hentikan salat dulu, tolong anak tu sebarangkan dulu. Nyawa. Bapak ibu sedang salat, ada orang anyui. Lalu dia berdekonya, tolong jadinya. Ibu sedang semayang di tepi petang air. Orang anyui tu minta tolongnya. Jangan pakai cen. Beko sabar lu sebentar lagi mati beko le. Ya. Baranti semayang tu kajanya, tolongnya, cen benen kenya atau kayu tu juluan kenya. Ndak beko semayang, beko matinya beko le. Ya kan? Walaupun Bapak Ibu lah habis waktu salat dek menolongnya. Misalnya dek mengajarnya, dek menyelamatkannya, lama proses kan lah habis waktu salat ndak apa-apa, qada nanti salat tu. Karena nyawa nomor satu. Itulah kenapa Nabi mengatakan bagi sahabat yang tetap berpuasa ketika penaklukkan kota Makkah itu, kata Nabi, yang berpuasa sudah bermaksiat kepada Allah karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Ibadah kalau sudah dalam konteks sudah mengancam ya keselamatan nyawa dalam keadaan tertentu, maka dia haram melaksanakan ibadah itu. Maka dia ambil rukhsah. Apa tuh? Berbuka, makan. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Baru beberapa hadis kita bahas. Nanti kalau ada pertanyaan Pak, Ibu, saya persilahkan. Silakan Ibu. Ya, bang. Nah, kita suka tuh kata-kata telinga kan dimasukkan aten betul telinga. Apakah itu termasuk sama dengan umur masukkan air, tapi kita keluarkan satu-satu. Yang kedua, ada tanda-tanda di diri Ustaz. Rasulullah pergi ke Madinah dengan pasukan beribu. Nah, bagaimana cara Rasulullah memberitahu? Pada waktu itu kan tidak ada penerangan, tidak ada komunikasi. Bagaimana itu Ustaz? Nah, pertama ke gata-gata telingo siang tu lalu dicuci. Itu kalau di batas gatal itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu memasukkan cairan ke dalam. Karena Bapak Ibu, cairan yang masuk lewat telinga, lewat hidung, dia sampai ke otak nanti tu. Itu makanya hati-hati ya. Nya sampai ke tenggorokan tu mah bersambung tu mah. Telinga, hidung, tenggorokan. Itu satu tu mah. Ibu masukkan ke telinga itu, nya sampai ke tenggorokan itu tu mah. Masukkan ke hidung, ke tenggorokan itu tu mah. Bahkan yang di mata pun nanti bisa jadi ke tenggorokan terhubung. Bok rongga aku nya terhubung sadonya ke Bapak Ibu. Itu maka memasukkan ke rongga itu nanti sampai ke sini. Lewat rongga tidak boleh. Nah, kalau gatal, Ibu apa saja di batas gatal itu, menghilangkan gatal saja. Jangan nendak gatal tu dia ambil yang gatal tu saja, menghilangkan gatal karena kondisinya memang darurat. Kan Bapak Ibu kalau gatal telinga kan susah waduh nak nyaman yang disuhilangkan saja rasa gatal tu. Kalau mengorek isinya nanti habis berbuka. Tapi menghilangkan gatal saja, sentuh rasa gatal tu, menggaruk nama tu mah. Jadi Ibu kalau gatal telinga tu masukkan itu kata tempat itu hanya untuk menggaruk telinga, tidak untuk mengorek isinya. Garuk saya yang gatal tu cabut leh. Memang tidak boleh memasukkan sesuatu ke rongga itu tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan yang tidak boleh itu cairan atau makanan. Ya, obatan juga sama. Ya. Makanya Bapak Ibu dihindari saja yang ke rongga. Kan ada ibu-ibu sebagian kan yang memasang yang mato, misalnya ubek mato yang yang glukoma kan kadang ada pasang ubek mato itu 3 kali sehari yang bertetes kan. Itu karena obat, karena itu darurat itu dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu, yang tidak ada kepentingan itu masuk juga ke rongga. Itu tidak boleh. Maka berkumur-kumur itu juga tidak boleh di siang Ramadan. Berkumur-kumur memasukkan air ke hidung tidak boleh. Ya, walaupun ada yang mengatakan di pagi hari dibolehkan sampai matahari tergelincir di puncak langit, mata zuhur. Setelah zuhur sampai maghrib itu dimakruhkan. Tapi saya lebih berpendapat hindarilah berkumur-kumur. Karena berkumur-kumur itu nanti sisa-sisa air itu tertelan juga. Ya, walaupun yang dilarang oleh para ulama berkumur-kumur itu kalau mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya bahasa jadian bebuyang. Beko terlompek ke dalam itu. Ya kan? Kenapa begitu Pak?
Ada? Oh, lapih ke bawah HP ibunya kan ketika ngopi begitu tuh. Kan batal bego tuh. Ada. Iya, kan ada. Iya, ya kalau tidak mau balaghah tu dibolehkan. Tapi hindari karena tidak usah juga Bapak Ibu khawatir Ustaz beko kalau tidak kumu-kumu bangun mulut wa Ustaz. Tidak apa-apa. Kata Nabi la taghayyuru famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. Aroma mulut orang yang berpuasa itu karena menahan tak makan tak minum, ya karena menahan makan dan minum itu berubah aroma mulutnya, nanti di akhirat Allah ganti aromanya itu dengan kesturi. Jadi orang yang berpuasa itu yang aroma mulutnya berubah karena tak makan, nanti lebih harum dari kesturi. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan angok orang nanti wangi di surga, itu orang puasa. Tapi wa apunya kok aroma berubah tu dek ndak makan, bukan dek makan jariang. Kalau dek makan jariang kan beda aromanya Pak. Kok memang dek ndak makan. Kalau ndak makan kan aromanya kan tahu je Pak. Ya, Bapak Ibu kalau ndak makan ndak minum kan aroma mulut ndak sedap. Yang begitu ndak usah khawatir. Ya kan berpuasa memang begitu. Jangan memaksakan berkumur-kumur. Apalagi yang setelah zuhur sampai maghrib tu sudah makruh tu berkumur-kumur tu. Makanya saya katakan mandi sore jangan gosok gigi. Yang mudah-mudahan nih mandi sore itu jangan gosok gigi. Gosok giginya nanti setelah berbuka saja. Selama Ramadan begitu. Kadang-kadang kebiasaan kita kan setiap mandi gosok gigi kan. Setiap mandi gosok gigi lupa bahwa kita sedang berpuasa itu. Nah selama Ramadan gosok gigi jadwalnya diubah. 1 menjelang subuh, 2 setelah maghrib. Baru gosok gigi atau menjelang lalu sampai gosok gigi lain. Gitu. Tapi kalau bisa setiap ke masjid kan gosok gigi kata Nabi kan. Nah yang kedua, dipenaklukkan kota Makkah Nabi buat pasukan ribuan. Iya. Ada mengatakan sampai 12.000 jumlah pasukan itu penaklukkan kota Makkah itu. Banyak. Komunikasi bagaimana? Makanya dibagi per peleton. Jadi pasukan itu dibagi Ibu, ada kompi-kompinya tuh dan ada komandan setiap kompi. Jadi Nabi koordinasi dengan komandan saja. Tidak satu-satu Nabi itu memimpin itu. Misalnya peleton A, komandannya fulan. Nabi kasih komando, kamu di sini. Kamu di sana. Kamu dan pasukannya di sini. Kamu pasukannya jangan pergi sampai begini. Itu ke komandan saja. Sama dulu pramuka, Pak Ibu berbaris di lapangan yang dipanggil kan Pinru namanya nak, pimpinan regu ya nak. Instruksi kakak pembina ke pimpinan regu. Jadi pimpinan regu nanti yang menyampaikan instruksi. Sama begitu. Kata Nabi, berbuka. Yang dipanggil komandan saja. Suruh pasukanmu berbuka. Lalu komandan lapor lagi. Komandan yang lapor ke panglima. Rasulullah, pasukan ambo masih ada yang puasa sebagian. Katakan ke pasukanmu, mereka bermaksiat. Begitu komunikasinya Ibu. Ya. Ndak pakai pengeras suara kan, ndak bawa toa Pak ya, ndak bawa wireless kan ndak ada wireless zaman tu. Ya. Maka dengan komandan kompi sajalah komunikasinya, dan itu dari dulu kan biasa perang kan orang paham strategi perang begitu ya. Ada pasukan pemanah, ada pasukan pekuda, ada pasukan yang pengintai, masing-masing sudah ada. Makanya perang itu ada strategi. Ya, pasti ada komandan. Nah, panglima itu dia sebenarnya tidak ke lapangan juga. Kadang-kadang panglima itu dia mengatur saja. Yang memobilisasi pasukan komandan kompinya saja. Jadi begitu cara komunikasinya Ibu, tidak susah komunikasi itu. Lewat sama pramuka, anggota pramuka itu berkemah berapa banyak Ibu tuh, sekian ribu tuh. Ya, satu kemah 10. Bararatui kemah banyak itu Pak kalau ada perkemahan kan. Bagaimana tuh instruksi kakak pembina nanti itu lewat pimpinan regu, kira-kira gitu. Jadi pimpinan regu saja nanti yang laporan kan. Ada lapor tuh, lapor kan setiap pimpinan regu lapor kan. Bagaimana keadaan pasukan, apa yang terjadi di lapangan, itu pimpinan regu yang melaporkan ke kakak pembinanya. Kalau di perang itu panglimanya. Begitu. Ada lagi Pak? Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak. Yang pertama soal orang yang ambayan atau yang buang airnya keras. Karena ambayan untuk kadang memasukkan ke dalam, ya perlu jari kita masuk juga ya membantunya. Itu karena keadaan sakit darurat dibolehkan. Ya. Yang tak boleh itu tak ada kepentingan. Ya, karena ambayan itu gimana lagi? Memang dia kadang keluarnya tak ada jadwal kan? Tak bisa pula menunggu malam saya keluar beko, siang tak usah kan, tak bisa juga dikasih tahu tu. Ambayan tu kan keluarnya ya sesuka hati dia. Kalau dimasukkan ke dalam itu dibolehkan karena darurat, karena bukan kesengajaan sebetulnya itu. Yang tak boleh itu sengaja tadi, sengaja memasukkan sesuatu ke rongga tanpa alasan. Ya, tapi kalau misalnya dia sekali-sekali ya dan tak darurat biarkan sajalah. Ya, tahanlah dulu. Ya, tapi kalau lah menyakitnya, dan itu solusinya cuman atau dimaafkan. Ya, sama buang air besar yang keras misalnya kan. Ya, memang kalau dibantu ya tidak apa-apa juga. Ya, memang itu kondisi darurat namanya. Yang darurat kan tidak berlaku hukum yang normal. Itu tidak membatalkan puasa kalau yang begitu. Yang kedua pekerja berat. Yang memang pekerja berat kan kemarin sudah ada ketetapan hukumnya. Pekerja berat itu kategori tidak mampu. Bagaimana dia mengqada puasanya? Memang pekerjaannya itu tiap hari. Kalau dia tidak bekerja nanti tidak makan keluarganya. Ramadan saja dia bekerja, apalagi di luar Ramadan. Jadi waktu mengqada tidak ada, karena sampai tua itu pekerjaannya. Maka dia kan wajib fidyah saja. Setiap hari dia keluarkan 1 mud makanan untuk orang miskin. 1 mud makanan itu sekitar 3 kaleng susu beras. Ya, 1 mud itu sekitar 3 kaleng susu beras, setengah gantang kurang lebih. Beras saja, tidak perlu ditambah apa-apa, beras saja 3 kaleng susu setiap hari. Jadi 1 kaleng untuk makan pagi, 1 kaleng untuk makan siang, 1 kaleng untuk makan malam. Kira-kira begitulah. Maka 1 mud itu 3 kaleng susu setiap hari. Tapi untuk pekerja berat ini seperti buruh, orang kalau di kampung kan ada orang Bapak Ibu pergi ke rajo ke ladang orang, ke sawah orang menjauhi upah nama itu. Biasanya ibu-ibu kalau janda ya setelah mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, dia pergi ke sawah orang tu ibu, ke ladang orang untuk menjauhi upah namanya. Setiap hari itu pekerjaannya memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka ibu-ibu yang begitu tu dia berbuka dan tidak mengqada. Berbuka fidyah, kadang memang rutin pekerjaan tu dia kerjakan, kapan dia mengqada? Sama dengan tukang-tukang bangunan, tukang gali-gali pipa, ya sama dengan pekerja di tambang-tambang di bawah tanah, ya sama, penggali pasir, penggali itu batu, ya memang itu pekerjaannya dan di situ hidup keluarganya. Fidyah saja, tidak ada mengqada. Pak, memang begitu aturannya. Ya kalau tidak ada dia berhutang sampai dia punya kelapangan. Dia tetap mengaku berhutang, dia catat hutangnya berapa, sampai suatu rezekinya lapang dibayar. Kalau memang kok dia gilo iko kok ndak lo makan bekolo. Ya kan labilo separuh habis kan. Udah dia catat dulu hutangnya berapa, nanti bayar ketika dapat kelapangan rezeki. Memang begitu. Yang ndak puasa karena memang kategori ndak mampu dia berfidyah. 1 hari 1 mud makanan ya kepada orang miskin. Cuman begini, pekerja berat itu dia wajib berniat tiap malam dan sahur dan imsak. Dia baru boleh makan kalau kondisinya sudah sangat berat. Jadi kalau ada tukang kerajo di rumah Pak, rumah Ibu, mempelui rumah misalnya, jangan dari pagi ditawari kopi. Oh indah Pak, lah jam sabale siang baru ditanya, Pak masih puasa apa? Iyo nak taluk dan boleh Bu. Lah barik rasanya. Bobek kopi ya. Ukurlah. Jadi orang yang pekerja berat tu Pak wajib dia imsak. Niat wajib, imsak wajib. Bakok begitu Ustaz. Kalau tiba-tiba di hari itu ndak bekerja, misal hujan labik atau tak datang bahan bangunan, misalnya penggali pasir tadi Pak, labik hujan pagi itu,
Kadang air Pak, banjir. Dia wajib puasa sampai sore itu Pak. Pekerja bangunan tak datang bahan Pak. Macet bahan bangunan, tutup toko bangunan sadonya. Dia wajib puasa sampai sore itu Pak. Yang hari itu dan ada bayar fidyah itu. Puasa dia itu. Makanya pekerja berat itu bawa bekal dari rumah, iya. Tapi dia bawa bekal dari rumah itu dalam keadaan berpuasa. Dia baru boleh berbuka kalau kondisinya sudah berat di siang hari. Lanyo cubu puasa sampai jam sabale, yo barik rasanya madu simin mangkek bata tu tak tanggung keringik kalau alai. Udahlah. Siang makan alai. Jadi ibu bapa kalau ada orang makan rajo di rumah awak, jangan tawari kopi dari jam 7 pagi itu. Calian dulu. Ya. Ini bapak yang pekerja berat harus paham itu, tetap imsak setiap pagi. Sahur, niat malam. Dia boleh berbuka tu Pak kalau kondisinya sudah sangat berat, baru bayar fidyah hari itu. Kalau kondisinya tidak berat, dia puasa. Mana tahu demo orang Pak, libur bekerja hari itu, tak bisa dia makan. Alasan makan apa? Kan dia tidak bekerja. Dia dibolehkan makan karena berat bekerja itu. Sekarang tidak ada dia bekerja berat. Apa alasan dia berbuka? Tidak ada. Ambo tak sahur, Ustaz. Tak sahur kan tak wajib puasa. Tetap berniat tiap malam imsak. Ya, boleh berbuka itu kalau kondisinya sudah berat. Itu. Beda wanita hamil dan menyusui memang boleh dari pagi. Ya Pak. Waalaikumsalam. Prinsipnya orang yang musafir boleh berbuka, tapi lebih baik berpuasa. Hukum asalnya boleh berbuka, tapi berpuasa lebih baik. Itu kata Allah, beda dengan salat. Salat hukum asalnya boleh orang jamak kasar, boleh juga tidak jamak kasar. Yang lebih baik jamak kasar, itu lebih baik. Puasa enggak? Boleh berbuka, boleh puasa, lebih baik tetap puasa. Cuman berdasarkan hadis yang tadi, kalau dalam perjalanan kondisi sudah terlalu berat, lahoyong berjalan tu rasanya, lah boleh berkunang-kunang mata deknya, tu kalau tetap berpuasa justru berdosa. Tapi kalau standar biasa aja perasaan, memang berat memang beratlah dalam keadaan musafir. Justru karena beratnya itulah diampuni dosanya lebih banyak. Yo musafir barik terasa, yo memang harus betul. Puasa tu kok dapat semakin barik semakin rancak. Makanya orang musafir disuruh puasa lebih rancak. Kenapa? Musafir tu berat dulu orang kan tak joto, tak jo pesawat, berjalan kaki, paling jo kudo Pak. Angek. Oh ya. Semakin berat rasa puasa tu makin bagus. Makin banyak doh. Cuman kalau sudah keadaannya sudah berat sekali, mungkin dehidrasi, mungkin udah berkunang-kunang pandangannya, matanya udah tidak normal lagi, lah duo jalan kau tampak dia, ya kan? Kalau lah begitu keadaannya, sudah wajib makan lagi itu. Kalau tidak berdosa dia itu. Tapi kalau sekadar berat saja tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu kalau sudah ya sangat darurat keadaan tubuh kita ini, sudah butuh cairan. Kalau tidak nanti dia pingsan, jatuh, sudah berbuka, wajib hukumnya. Kalau tidak berdosa dia tetap puasa. Begitu statusnya bagi orang yang safar. Dia begitu dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan, masih ada banyak hadis. Mudah-mudahan cukup waktulah sampai Ramadan. Tertutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.